Semangat pagi sahabat jejak sepatu planter. Kali ini bertemu kembali di channel jejak sepatu planter dengan konten akar napas ataupun akar hawa. Dulu sekali ada seorang pakar bukan-bukan. Pakar bukan-bukan ini mengatakan bahwa areal tanaman kelapa sawit itu sudah mengalami erosi yang serius. Ya, katanya indikasinya adalah dengan munculnya akar-akar yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat berarti tanah di sini sudah lebih dari 30 cm mengalami pengikisan. Akan tetapi baru-baru ini kami mendapatkan pencerahan bahwa itu tidak benar. Karena sebenarnya akar muncul bukan karena tanah tererosi, tetapi karena tanaman mengeluarkan akar yang disebut akar napas ataupun akar hawa. Sebagaimana kita ketahui, tanaman kelapa sawit mempunyai 4 jenis akar, yaitu akar primer, akar sekunder, akar tersier, akar kuarter. Akar kuarter itu sering disebut sebagai akar aktif atau feeding root yang menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Sedangkan akar primer salah satu bagiannya adalah akar hawa atau akar napas tadi. Ya, yang berperan untuk menopang tegaknya tanaman sebagai jangkar dan juga untuk bernapas. Jadi akar tersebut diperlukan oleh tanaman supaya tanaman tetap kokoh berdiri sehingga fungsi-fungsi fisiologis dapat berjalan dengan baik. Nah, bagaimana kira-kira jika benar terjadi bahwa tanah sudah mengalami erosi? Sangat tidak masuk akal jika misalnya tanah sudah mengalami erosi pada lapisan permukaan setebal 20 cm saja. Berarti untuk 1 hektar terdapat 2000 meter kubik tanah per hektar sudah mengalami erosi. Dan jika itu terjadi untuk areal seluas 10.000 hektar, berarti jumlah tanah yang tererosi adalah sebesar 20 juta meter kubik yang didapatkan dari 20 cm dikali dengan 100 meter dikali dengan 100 meter. Yang berarti dalam 1 hektar sudah ada 2000 meter kubik tanah yang mengalami erosi. Dan jika 10.000 hektar berarti ada 20 juta meter kubik tanah yang sudah tererosi. Jika tanah-tanah tersebut semuanya melimpas atau dierosi atau terbawa atau mengendap ke sungai, kira-kira apa yang terjadi? Jika kita ibaratkan lebar sungai adalah 6 meter, panjang sungai di dalam kebun 10.000 hektar tadi adalah 20 km atau 20.000 meter, dan ketinggian atau kedalaman sungai adalah 2 meter, berarti kapasitas atau daya tampung sungai tersebut adalah 240.000 meter kubik. Nah, kalau kita bandingkan dengan jumlah tanah yang mengalami erosi tadi, yaitu 20 juta meter kubik tanah untuk seluas 10.000 hektar, berarti semua sungai-sungai yang di sana sudah tertutup. Faktanya tidak demikian. Faktanya adalah sungai-sungai masih bisa mengalirkan air. Nah, saat ini kita selalu gonjang-ganjing dengan harga CPO. Sebelum-sebelumnya kita gonjang-ganjing dengan black campaign. Salah satunya adalah katanya erosi tanah. Dengan penjelasan ini berarti kita bisa menjelaskan kepada mereka-mereka yang mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit banyak mengalami erosi tidak sepenuhnya benar. Apalagi jika kita lihat ground cover atau tumbuhan penutup tanah
sudah tumbuh dengan baik seperti ini, ya, ditutupi oleh neprolepis, maka ada garansi, ada jaminan bahwa tanah-tanah tidak mengalami erosi yang serius, tetapi hanya kecil saja. Dan pada umumnya tanah-tanah yang lain juga jika terjadi hujan, ada juga mengalami erosi. Nah, bagi Bapak Ibu, teman-teman yang berkecimpung di dunia hama penyakit tanaman kelapa sawit, kami ingatkan bahwa akar hawa tadi berfungsi sebagai akar napas. Kami sudah mencoba menggunakannya untuk infus akar, tetapi penyerapan cairan atau racun yang kita berikan lewat akar napas tersebut sangat kecil. Oleh karena itu, tidak tepat jika menggunakan akar tersebut untuk infus akar. Maka di dalam proses infus akar tetap harus mencari akar sekunder atau tersier yang ada di dalam tanah. Karena itu yang bagus untuk menyerap cairan ataupun bahan kimia ataupun insektisida yang kita berikan lewat infus akar. Semoga dengan informasi ini kita semakin menjaga tumbuhan penutup tanah kita, dan terutama kita bisa memberikan informasi kepada mereka-mereka yang mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit mengalami erosi tanah yang serius, dan tentunya pada akhirnya dapat mengalahkan black campaign yang disebutkan oleh orang-orang yang tidak suka atau tidak senang dengan perkembangan industri kelapa sawit. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam jejak sepatu planter. Semangat pagi!